语言爬满了甲骨。Si Hao sama sekali tidak menyadari bahwa dia sudah mengangkat batu abadi yang terbang. Adegan itu sangat sunyi. Ia terus tenggelam dalam dunianya sendiri. Ini, apakah masih ada alasan surga? Kerumunan surgawi sangat terkejut, dan kemudian ekspresi mereka semua berubah. Tak seorang pun dari ras mereka pernah berhasil sebelumnya, namun pemuda di depan mereka melakukannya. Terjadi keributan di tempat. Semua celestial muda tercengang. Mereka meledak dengan kebisingan. Selusin orang jenius di luar klan semuanya terkejut. Mereka terkait erat dengan klan ini, jadi mereka secara alami memahami asal-usul batu itu. Ini adalah batu kuno abadi yang terlalu sulit untuk dipindahkan. Sekarang, seseorang menghancurkan penalaran, mengangkat batu abadi di atas kepalanya. Selain itu, sepertinya itu bukan tugas yang terlalu sulit. Itu sangat aneh. Kekuatan surgawi macam apa ini? Bahkan bakat luar biasa hanya bisa menatap kosong dan berseru kagum. Dia juga telah mengangkatnya, tetapi itu hanya diangkat 1 inci dan dipertahankan untuk sesaat. Semua orang menjadi benar-benar terpana, merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Mata indah Red Spider Lily melebar. Tidak mungkin dia bisa memikirkan hasil ini. Anak muda berkulit tebal yang tampaknya tidak sedap dipandang ini benar-benar berhasil. Aku sudah selesai. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata pada dirinya sendiri. Dia ingin lari. Dia segera bertaruh dengan si Hao sebelumnya, tetapi sekarang dia kalah, konsekuensinya terlalu mengerikan untuk dipikirkan. Wajah Fuku juga pucat. Apa yang seharusnya mereka lakukan sekarang? Mereka tidak pernah berpikir bahwa orang ini benar-benar dapat mengangkat batu kuno yang abadi. Ini seperti sesuatu yang keluar dari legenda. Belum lama ini, dia masih mengolok-olok si Hao, menunggunya membuat lelucon tentang dirinya sendiri, berpikir bahwa tidak mungkin dia bisa mengangkat batu abadi. Sekarang, kenyataan ada di depan matanya. Kedua gadis itu saling memandang, merasa bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik sama sekali. Ketika mereka memikirkan pertaruhan, tubuh mereka merasa sangat tidak nyaman. Apakah mereka benar-benar akan menjadi sahabat Dao pemuda ini pada saat yang sama? Ketika mereka sampai pada kesimpulan ini, wajah kedua individu itu segera kehilangan warna. Mereka benar-benar ketakutan, merasa seolah-olah mereka telah menjebak diri mereka sendiri. Mereka menempatkan kondisi ini, tetapi pihak lain memenuhinya dengan mudah. Kedua wanita itu sombong dan sombong, tidak pernah ditindas oleh orang lain. Mereka selalu memiliki kepercayaan diri mereka sendiri, menolak semua jenius yang datang mengetuk pintu klan mereka. Sekarang, mereka harus menikah dengan orang yang sama. Ketika mereka memikirkan hasil ini, mereka benar-benar merasa itu lebih tak tertahankan daripada jika mereka terbunuh. Jika berita ini keluar, bagaimana mereka akan menanggung ini? Ini terlalu memalukan. Surga, seseorang mengangkat batu Flying Immortal. Setelah beberapa saat berteriak-teriak, seseorang berteriak keras, menyebarkan informasi. Ini tidak diragukan lagi merupakan peristiwa mengejutkan yang membuat khawatir banyak surgawi. Orang itu berhasil. Ada beberapa orang yang tidak bisa masuk dan berdiri di luar arena bela diri, karena terlalu banyak orang. Saat ini, ketika mereka menerima berita ini, tidak ada satupun yang tidak terkejut. Mereka semua sangat terkejut. Sejak zaman kuno, tidak pernah ada orang yang mengangkat batu abadi, tetapi sekarang, hal itu dilakukan, dan juga mempertahankan sikap ini sepanjang waktu. Ini adalah berita eksplosif. Mungkinkah 3 mutiara paling cemerlang dari klan kita semua harus menjadi teman daunnya? Surga, tolong lepaskan seberkas petir dan bunuh saja aku sekarang. Seseorang melepaskan tangisan keputusasaan. Kedamaian wilayah ini hancur. Sulit bagi semua orang di sini untuk tetap tenang. Itu sangat bising. Ketika Red Spider Lily dan Fuku mendengar kata-kata semua orang, wajah mereka semakin jatuh, terutama ketika mereka merasa mata semua orang berkumpul. Keduanya benar-benar ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Apa yang kita lakukan? Keduanya saling memandang dengan cemas, tidak bisa memikirkan apapun.
Red Spider Lily mengenakan pakaian merah yang berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni merah seperti nyala api yang menyala. Kulitnya seputih salju dan berkilau. Saat ini, alisnya terkunci rapat. Dia benar-benar sangat khawatir. Fuku mengenakan pakaian putih dan muncul di dunia lain. Dia tenang dan indah. Dia sangat tidak mampu menerima kenyataan bahwa dia harus menjadi teman Dao orang itu. Dalam beberapa tahun, dia harus meninggalkan seorang keturunan. Dia hanya akan menjadi gila. Mengapa dia masih tidak bergerak dan mempertahankan sikap ini? Dalam hiruk-pikuk kebisingan, semua orang di arena bela diri berdiskusi di antara mereka sendiri. Seseorang memperhatikan keadaan aneh Si Hao dan bertanya. Ini terlalu absurd. Dia stabil seperti batu besar, tidak bergerak sama sekali. Batu abadi itu terangkat tinggi di atasnya, tetapi itu tidak berat sama sekali, seolah-olah dia bisa mempertahankan posisi ini untuk waktu yang lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Mampu menaikkannya sudah cukup luar biasa, jadi mengapa dia masih bisa mempertahankan posisi itu untuk waktu yang lama? Semua orang merasa bahwa ini agak tak terbayangkan, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Bisakah orang itu terbunuh, dan sekarang hanya ada cangkang kosong yang tersisa, mempertahankan sikap itu? Seseorang bergumam. Ketika Red Spider Lily dan Fuku mendengar ini, mereka segera memperhatikan, sangat berharap sesuatu terjadi sehingga mereka dapat membatalkan taruhan ini. Napasnya panjang dan damai, dan energi darah di dalam tubuhnya bersemangat seperti naga terpencil. Dia jelas dalam kondisi puncaknya. Seseorang sampai pada kesimpulan ini. Apakah ini provokasi yang disengaja? Bakat luar biasa dari luar klan ini diragukan. Kalau tidak, mengapa dia melakukan ini? Laba-laba merah Lily dan Fuku menatapnya lagi dan lagi, merasa itu masuk akal. Orang ini benar-benar menutup matanya, dengan asumsi penampilan yang santai. Ini terlalu penuh kebencian dan tak tahu malu. Ada apa dengan semua keributan itu? Tokoh senior telah tiba. Ketika mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Mereka semua berdiri di tempat, tercengang. Dewa sejati Sisia bergegas secepat yang dia bisa. Dengan leluhur kuno dalam pengasingan dan Dewa Surgawi membantu Yunsi dan yang lainnya bergabung dengan batu mandat surga mereka, Dewa sejati dan yang lainnya bertanggung jawab atas berbagai urusan klan. Dia berhasil. Orang itu benar-benar melakukannya. Bahkan para dewa sejati bingung, merasa sangat terkejut. Gelombang besar mengaduk di dalamnya. Ini bukan masalah kecil. Itu pasti cukup untuk membuat bahkan Dewa Surgawi melompat dan keluar dari isolasi untuk menanyakan detailnya. Itu terlalu tak terbayangkan. Orang itu sangat suka berpura-pura, masih tidak menurunkan batu Flying Immortal. Berhati-hatilah untuk tidak membuat dirimu lelah sampai mati dan batuk darah. Red Spider Lily kesal. Tidak, dia memahami Dao. Kalian semua tidak boleh mengganggunya. Dewa sejati Sisia memperhatikan masalahnya. Ekspresinya menjadi serius, memberitahu semua orang bahwa mereka tidak bisa naik untuk mengganggunya. Ketika kata-kata ini terdengar, itu membuat orang semakin cemburu. Banyak orang melebarkan mata mereka, menatapnya tanpa henti. Fuku, Red Spider Lily, apa pendapat kalian berdua tentang pemuda ini? Dia menghasilkan prestasi yang mengesankan. Ini telah melampaui semua individu luar biasa dari ras surgawi kita sebelumnya. Wanita tua Sisia menghela nafas dan berkata. Kedua wanita muda itu terdiam. Pemuda ini benar-benar tangguh, memiliki metode seperti ini. Dia pasti luar biasa. Namun, ketika mereka memikirkan tentang bagaimana dia bertindak belum lama ini, mereka benar-benar tidak bisa menahannya. Ini benar-benar mimpi buruk. Red Spider Lily berkata tanpa jejak kesopanan. Aku akan melindunginya di sini. Dewa sejati Sisia berkata, memerintahkan kerumunan untuk bubar. Dia secara pribadi menjaga tempat ini. 2 jam kemudian, Si Hao akhirnya membuka matanya. Dia menghela nafas dengan lembut. Tangan surga terlalu dalam. Jika dia benar-benar ingin memahaminya, dia membutuhkan waktu. Tidak mungkin dia bisa sepenuhnya memahami semua ukiran.
Dia sekarang membebaskan dirinya dari keadaan pemahaman Dao ini. Apakah masih ada kesempatan lagi nanti? Bagaimana aku bisa mengangkat batu Flying Immortal? Si Hao terkejut ketika dia menemukan kondisinya sendiri. Kenyataannya, bukan dia yang mengangkatnya, tetapi batu itu beresonansi dengan pola surgawi tubuhnya dan bangkit dengan sendirinya. Di sekitarnya, semua orang menjadi terdiam. Surga, sekarang aku membesarkannya seperti ini, mungkinkah aku benar-benar harus mengambil kedua bunga itu? Dia didorong gila. Dia siap untuk melarikan diri, memikirkan setiap metode yang mungkin untuk melakukannya, tetapi pada akhirnya, hal-hal berkembang ke keadaan ini. Semua orang tercengang. Orang ini, setelah mengambil keuntungan dari orang lain, dia masih akan bertindak seperti ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa inilah yang dia pikirkan di dalam. Mereka semua merasa dia bertingkah sombong, dengan sengaja mengejek dua wanita cantik yang luar biasa itu. Red Spider Lily segera menjadi marah, berkata, "Apa yang ingin kamu katakan? Apakah Anda melakukan ini dengan sengaja?" Dia benar-benar ingin memukul pemuda ini. Dia terlalu sombong. Saya benar-benar tidak berencana untuk meningkatkannya, si Hao berteriak. Dia merasa tidak ada cara baginya untuk meninggalkan kota ini sekarang, jadi dia tidak keberatan mengatakan sedikit kebenaran. Namun, di telinga semua orang, itu terdengar seperti kesombongan yang konyol. Dia pasti pamer setelah mendapatkan keuntungan. Para ahli muda dari klan surgawi semua memelototinya, berpikir bahwa dia melakukan ini dengan sengaja dan memandang rendah semua orang. Kamu, Fuku yang berpakaian putih sangat marah, tidak mampu mempertahankan sikap menyendirinya. Sama seperti Red Spider Lily, dia benar-benar ingin menggigitnya. Selusin orang jenius dari luar ras semuanya terdiam. Mereka masih ingin melamar ras surgawi, tetapi pada akhirnya, seorang maniak yang begitu kuat membuat mereka terdiam. Ini adalah krisis yang menyelimuti seluruh kota surga. Bahkan jika si Hao ingin bersikap rendah hati, dia tidak bisa. Dia benar-benar mengangkat batu itu, membuat semua sisi terguncang. Jika bukan karena tokoh klan yang lebih tinggi tidak bisa keluar, si Hao pasti akan dipanggil untuk diinterogasi. Dalam 2 hari berikutnya, pengunjung mengalir tanpa henti ke kediaman kecil di tepi danau, termasuk para jenius yang sebelumnya memperlakukannya dengan permusuhan. Itu karena kenyataan sulit untuk diubah, kenyataan bahwa si Hao akan menjadi sahabat Dao dengan 2 mutiara itu. Adapun Yunxi, tidak ada yang bisa memastikan, karena dia telah bergabung dengan batu mandat surga dan akan diajar secara pribadi oleh Celestial Lama. Sulit bagi orang luar untuk mengaturnya. Dalam 2 hari ini, Red Spider Lily dan Fuku tertekan. Setiap kali mereka berpikir tentang bagaimana mereka harus menikahi si Hao dan menjadi teman Dao-nya, mereka merasa seperti akan menjadi gila. Ini terutama terjadi ketika mereka memikirkan pertengkaran yang mereka alami dan bagaimana mereka segera bertaruh. Wajah mereka terbakar, merasa sangat tertekan dan kesal. Pada akhirnya, mereka benar-benar bertaruh untuk ini. Kedua gadis itu merasa seperti mereka telah berdosa. Mereka sangat menyesal. Tidak, ini tidak akan berhasil. Saya tidak mau. Bahkan jika dia kuat, dia terlalu mengerikan bagi seseorang. Kulitnya setebal kulit pencuri. Jika saya harus bersamanya selama sisa hidup saya akan mati karena kesengsaraan. Kata Lili laba-laba merah. Dia mendiskusikan berbagai hal dengan Fuku dan diam-diam menggunakan semua metode dan koneksi mereka untuk mengubah ini. Selama 2 hari ini, si Hao telah berbicara dengan Dewa Sejati Sisia, dan kemudian dia diizinkan untuk duduk di depan batu Flying Immortal untuk melanjutkan pemahamannya. Apa? Mereka mengundangku? Si Hao terkejut. Seseorang menyampaikan pesan, mengatakan bahwa 2 mutiara mengundangnya. Setelah sedikit berpikir, dia setuju dan mengikuti orang ini. Untuk berburu dan mengumpulkan obat-obatan. Si Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Ketika dia tiba di dalam gua abadi dan melihat kedua gadis ini, dia benar-benar mendapatkan berita ini. Setiap tahun, sekitar waktu ini, akan ada periode waktu ketika taman obat spiritual dan ladang binatang akan dibuka,
memungkinkan para murid muda di dalam untuk berburu dan mengumpulkan obat-obatan. Ketika Si Hao memperoleh informasi ini, dia langsung terkejut. Dia tahu bahwa kesempatan telah datang. Kedua gadis ini benar-benar tidak mau. Ini adalah persis apa yang dia cari. Pengaruh dua keindahan yang tak tertandingi benar-benar mencengangkan. Hanya dalam sehari, Si Hao mengikuti sekelompok anak muda dari kota surga, memasuki pegunungan 100.000 li di bawahnya. Memilih obat dan berburu binatang sangat normal selama periode waktu ini, hanya pada akhirnya, Si Hao dibawa ke depan jurang. Rumor mengatakan bahwa ada celah ruang aneh yang mengarah ke reruntuhan era kuno abadi. Batu Flying Immortal diperoleh dari tempat itu juga. Laba-laba merah lili menjelaskan. Si Hao diam-diam merasakannya. Dia menemukan bahwa sepertinya ada celah spasial yang mengarah ke kejauhan. Apakah ini mungkin kesempatan terakhir untuk melarikan diri yang dia miliki? Si Hao diam-diam mengamatinya dengan pupil ganda. Sebelum Red Spider Lily dan Fuku menyelesaikan godaan mereka, dia langsung melompat turun dan berkata, "Aku akan memeriksanya." Kedua gadis dan semua ahli yang datang terkejut. Mengapa orang yang tak tahu malu ini tiba-tiba menjadi bodoh? Dia sangat mudah dibodohi. Bahkan sebelum mereka menunjukkan metode lain, dia masuk sendiri. Kemudian, rantai ajaib muncul, melilit Si Hao dan menyeretnya keluar. Dia tidak bisa mendekati jurang itu. Sesosok muncul, tepatnya Dewa Surgawi Kituo yang telah membawa Si Hao kembali dari dataran darah. Teman kecil, di bawah sana sangat berbahaya. Anda tidak bisa masuk. Dia tersenyum dan berkata kepada Si Hao. Dia kemudian menatap Red Spider Lily dan Fuku. Keduanya segera menundukkan kepala. Sekelompok orang dibawa kembali ke kota surga. Terlepas dari apakah itu dua gadis atau Si Hao, mereka semua merasa sangat kecewa. Kituo keluar dari isolasi. Ini berarti bahwa tokoh-tokoh tingkat yang lebih tinggi lainnya akan muncul juga. Dewa Surgawi Kituo menyetujui taruhan Red Spider Lily dan Fuku, dan dia juga memutuskan bahwa mereka akan segera menjadi sahabat Dao. Surga, selamatkan aku. Wajah kedua gadis itu muram. Mereka saling memandang dengan cemas, diam-diam mengutuk tanpa henti. Mereka merasa seolah-olah mereka mengangkat batu dan menghancurkan kaki mereka sendiri. Kali ini, mereka benar-benar menderita parah. Ini belum semuanya. Dewa Surgawi Kituo secara pribadi membuat keputusan non-publik untuk menjadikan Si Hao pelindung generasi muda ras surgawi. Ini berarti bahwa di masa depan, dia mungkin benar-benar menjadi pelindung ras surgawi. Pelindung klan tidak diragukan lagi memiliki otoritas besar. Ini adalah posisi kedua setelah Master Sekte. Tindakan Kituo untuk mengikat, jenis bantuan ini, membuat beberapa dewa sejati terkejut. Ketika beberapa orang menyatakan ketidaksetujuan mereka, dia langsung berkata, "Dapatkah Anda mendengar suara Dao Batu Immortal terbang? Ada tulisan suci abadi di dalamnya. Tanda pisah. Aku harus membawakannya teh dan air." Red Spider Lily bertindak kasar. Dia benar-benar sangat marah. Dewa sejati klan benar-benar menyuruhnya dan Fuku mengurus kediaman Si Hao. Hal ini membuat kedua wanita muda itu menjadi gila. Ini terlalu jauh. Bahkan jika mereka mengikat orang luar, mereka tetap tidak perlu pergi sejauh ini, kan? Kedua individu itu malu dan kesal. Selama beberapa hari terakhir ini, Si Hao memperoleh izin khusus untuk membawa batu Flying Immortal kembali ke kediamannya. Dia menghabiskan sepanjang hari duduk dalam kultivasi, memahami Dao Agung. Jelas bahwa situasi ini menimbulkan gelombang besar. Banyak orang dalam klan surgawi sedang mendiskusikan hal ini. Bahkan para jenius di luar klan terguncang. Kita harus membuat orang ini tetap tinggal. Dia layak untuk direkrut. Dewa Surgawi Kituo secara pribadi berbicara, menginstruksikan Red Spider Lily dan Fuku bahwa mereka tidak boleh marah. Keduanya sangat marah. Meskipun ada Dewa Surgawi lainnya, mereka hanya bisa tiba di tepi danau kecil dan mengurus kediaman Si Hao. Kalian berdua datang. Apakah kita akan menjadi sahabat Dao sekarang? Si Hao terkejut. Kemudian, dengan suara kecil, dia menambahkan, bahkan lebih tergesa-gesa dari saya, benar-benar tidak pendiam sama sekali.
Kedua gadis itu hampir mencakarnya. Ini terlalu menyebalkan. Siapa yang tidak dilindungi? Keduanya mengatupkan gigi mereka dan menahannya. Leluhur misterius, apa sebenarnya yang ada di dalam batu Flying Immortal? Dewa sejati Sisia meminta bimbingan, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan dia merasa bahwa Kituo terlalu memanjakan si Hao. Di dalamnya ada melodi abadi. Dewa surgawi Kituo berkata dengan ekspresi serius. Apa itu melodi abadi? Si Sia terkejut. Buku surgawi tertinggi yang telah diturunkan dari era kuno abadi yang dapat mengukir kitab suci Dao yang hebat. Kituo berkata, matanya dalam. Apa? Sixia terkejut. Ini hanyalah harta yang tak ternilai. Pada saat yang sama, dia agak bingung. Mengapa orang-orang mereka sendiri tidak dapat memahaminya? Melodi abadi itu sendiri tidak memiliki warisan yang tak tertandingi untuk diturunkan. Hanya, ketika dipelihara oleh energi abadi dan materi abadi, itu akan menghasilkan reaksi menakjubkan yang dapat menghubungkan langit dan bumi, menghasilkan selembar teks tulang Dao yang hebat. Ketika Sisia mendengar ini, dia menjadi tertegun sejenak. Kalau begitu, dia bisa datang untuk memicu selembar kitab suci abadi. Dewa sejati Sisia merasa ini sulit dipercaya. Jubah ajaib emasnya bersinar, dan rambut peraknya berkibar-kibar. Dia melebarkan matanya dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana mungkin? Mengapa dia bisa berhubungan dengan kitab suci abadi? Dia merasa ini sulit diterima. Ahli klan mereka yang paling kuat tidak bisa melakukan ini, namun pemuda ini benar-benar bisa mendengar suara tulisan suci. Ini benar-benar keterlaluan. Itu memang tidak terduga, tapi dia benar-benar memahami metodenya. Jika itu bukan teks tulang Dao melodi abadi yang hebat, penjelasan apa lagi yang ada? Dewa surgawi Kituo berkata. Dia memiliki energi abadi dan materi abadi padanya. Sisia mengungkapkan ekspresi kaget dan bertanya seperti ini. Dia sekarang sudah mengerti bahwa melodi abadi, sebagai hal yang langka, tampaknya tidak memiliki banyak nilai jika dibandingkan dengan hal-hal berharga dari dunia sekuler. Sulit untuk menemukan bagian kedua dari sesuatu seperti ini di seluruh dunia. Itu tidak memiliki metode rahasia yang direkam sendiri, tetapi itu bisa mengukir keberuntungan alami dunia ini dan mengungkapkan jejak Dao yang hebat. Itulah mengapa itu bisa disebut kitab suci abadi. Kituo mengangguk. Dia percaya bahwa si Hao mungkin memiliki sedikit masalah abadi yang tersisa padanya. Jika melodi abadi saat ini tidak mengukir Dao besar dunia ini, maka itu sedang memperbaiki beberapa teknik yang rusak pada tubuh anak ini. Dewa surgawi mencapai kesimpulan ini. Jika itu yang pertama, maka masih mudah untuk dijelaskan, karena disinilah nilai melodi abadi diletakkan. Namun, jika itu yang terakhir, itu berarti bahwa Moshi memiliki beberapa warisan tertinggi yang, meskipun rusak, saat ini sedang dibuat utuh. Terlepas dari sisi mana seseorang melihatnya, maknanya signifikan. Itu berarti bahwa jenis teknik berharga yang luar biasa mulai terbentuk. Dukungan macam apa yang dimiliki orang ini agar dia memiliki materi abadi? Dewa sejati Sisia berkata pada dirinya sendiri. Relatif berbicara, Dewa surgawi Kituo lebih peduli tentang hasilnya, peduli tentang metode si Hao saat ini memahami. Jika itu diserahkan kepada klan surgawi, itu akan menjadi warisan yang tak tertandingi. Saya masih merasa ini agak sulit untuk dipahami. Sisia masih bingung bagaimana pemuda ini bisa mendapatkan energi abadi atau materi abadi. Di dunia ini, tidak banyak hal yang mutlak. Mungkin beberapa jenis faktor pemicu menyebabkan perubahan yang terjadi hari ini, karena batu Flying Immortal telah menyerap sedikit materi abadi sejak lama. Dewa surgawi Kituo berkata, mengingat beberapa hal di masa lalu. Dirimu yang terhormat mengatakan, Sisia meminta bimbingan. Di masa lalu, klan saya memiliki 6 celestial yang hebat. Mata Dewa surgawi Kituo mulai menutup. Dia memikirkan kembali masa lalu kuno, mengingatnya dengan penuh kasih, tetapi terlebih lagi merasakan rasa penyesalan. Klan surgawi sangat mulia di era kuno, kekuatannya mengguncang 3.000 provinsi. Itu dikenal sebagai klan kaisar ranah yang lebih tinggi, dan zaman keemasan diproduksi.
Si Xia tergerak. Dia juga telah mendengar beberapa rumor mengenai tujuan akhir 6 celestial besar, itu tidak mungkin untuk diurai. Tidak banyak orang yang tahu tentang itu di klan. Bahkan sebagai dewa sejati, masih sulit baginya untuk mengetahui segalanya. Bagaimana tepatnya mereka mati, itu adalah topik yang tabu. Selama waktu kita yang paling kuat dan mulia, jarang sekali klan kita menghadapi masalah. Kami sangat dihormati di bawah langit. Mata Dewa Surgawi Kituo sangat cemerlang, sangat merindukan saat itu. Kemana mereka pergi? Dewa sejati Sisia bertanya dengan hati-hati. Karena mereka berbicara tentang 6 celestial besar, ini adalah kesempatan langka untuk bertanya tentang mereka. Dewa Surgawi Kituo menghela nafas pelan dan berkata, "Keenam makhluk surgawi agung akhirnya memasuki area luas tak berpenghuni itu. Sama seperti itu, mereka pergi selama jutaan tahun. 5 dari mereka tidak pernah kembali. Ini adalah alasan penurunan klan surgawi. Jika tidak, jika 6 celestial agung masih ada di dunia ini, mereka masih akan menjadi salah satu klan kaisar dari alam yang lebih tinggi." Dewa sejati Sisia gemetar. Nenek moyang kuno klan mereka benar-benar menghilang seperti ini. Dari 6 ahli besar, manusia ke surga, yang tak tertandingi, hanya satu yang kembali hidup-hidup. Dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang bencana di daerah tak berpenghuni. Saat itu, mereka membawa melodi abadi ke kedalaman area tak berpenghuni yang tak terbatas dan menemukan sedikit materi abadi. Dewa Surgawi Kituo berkata, mengungkap beberapa rahasia. Dewa sejati Si Hua terkejut. Rencana 6 celestial yang hebat itu benar-benar hebat. Sayangnya, 5 dari mereka jatuh, dan hanya 1 dari mereka yang kembali hidup-hidup. Ini sangat menakutkan. Kita harus memahami bahwa saat itu, 6 dari mereka bergerak di bawah langit, menyapu semua musuh mereka. Pada akhirnya, mereka benar-benar memiliki kesimpulan seperti ini. Ada desas-desus bahwa 3.000 provinsi ditambahkan bersama-sama bahkan tidak 1/10 dari total wilayah alam yang lebih tinggi, sementara wilayah yang luas dan tidak berpenghuni itu menempati lebih dari 90%. Itu benar-benar mengejutkan. Apa sebenarnya yang ada di wilayah yang tidak dikenal ini? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Batu keabadian terbang terlalu penting, mampu menghasilkan selembar kitab suci abadi tertinggi. Dia harus tinggal di klan kita. Dewa Surgawi Kituo memerintahkan setelah kembali ke kenyataan. 5 celestial besar menghilang, membayar harga jenis ini untuk membuat melodi abadi menyerap sedikit materi abadi. Meskipun itu tidak cukup, sekarang, itu sebenarnya berhasil dipicu. Mereka secara alami harus menghargai kesempatan ini. Dewa sejati Sisia mengerti. Mereka tidak bisa membiarkan Si Hao pergi. Si Hao menjadi pelindung generasi ini. Berita belum diumumkan secara publik, hanya memberitahunya secara pribadi. Itu karena efeknya terlalu besar. Klan surgawi memiliki keraguan mereka. Namun, situasinya saat ini dengan cepat membaik. Ada orang-orang yang secara khusus ditunjuk untuk melindunginya, memungkinkan dia untuk memahami metode ini dengan damai. Selama beberapa hari terakhir ini, Si Hao memperoleh manfaat luar biasa. Cahaya kabur menyebar dari dalam batu Flying Immortal, melewati lengannya dan memasuki tubuhnya untuk memproyeksikan simbol. Selain itu, ada suara dao besar yang terdengar seperti berasal dari lonceng kuning, berdering di telinganya untuk membantunya memahami dao. Melalui bantuan batu Flying Immortal, simbol menjadi semakin jelas. Dia mulai memahami mereka satu demi satu, tetapi tidak mungkin dia bisa mencapai kesuksesan dalam semalam. Bagaimanapun, tulang makhluk tertinggi telah hilang. Selama proses ini, Si Hao memeriksa bagian dalam tubuhnya sendiri, dengan hati-hati mengamati perubahan yang terjadi di dalam dirinya untuk melihat dengan tepat apa yang berbeda, mengapa dia bisa merasakan kekuatan rahasia batu Flying Immortal. Dia menemukan bahwa itu harus berhubungan dengan dia yang bersentuhan dengan makam abadi dan 2 lembar emas Kaisar Petir. Energi dao abadi di dalam tubuhnya telah membangkitkan batu Flying Immortal. Segera setelah itu, kultivasi ini berakhir. Dia membiarkan batu Flying Immortal pergi. Red Spider Lily dan Fuku muncul dengan ekspresi enggan di wajah mereka.
Wajah putih berkilau mereka yang cantik dipenuhi dengan keengganan. Merawat orang ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Ini buku masak. Apa yang kamu butuhkan? Red Spider Lily bertanya tanpa emosi. 100 jin hati naga, 3 piring sumsum phoenix, goda si Hao. Kamu, Fuku menatapnya, semakin merasa bahwa orang ini tercela. Dia benar-benar berlawanan dari mereka dalam segala hal. Makanan yang disiapkan perlombaan surgawi untuk si Hao semuanya sangat mengejutkan. Mereka semua adalah obat-obatan yang berharga, mata air spiritual, dan lainnya. Salah satu dari mereka akan sangat berharga di dunia luar. Itu semua demi membantunya memahami Dao. Misalnya, cairan ungu dapat membersihkan indera surgawi dan mencerahkan daging. Itu sangat luar biasa, dan biasanya, orang bisa melupakan menyentuhnya. Mereka bahkan tidak akan pernah bisa melihatnya. Makanan semuanya terdiri dari esensi obat spiritual, obat daging yang hebat. Jika makanannya dilihat oleh dunia luar, rahangnya akan jatuh ke tanah. Itu karena terlalu mahal. Apa yang begitu baik tentang pria berkulit tebal ini sehingga Dewa Surgawi Kituo merawatnya seperti ini? Red Spider Lily bergumam dalam hati dengan ketidakpuasan. Bahkan dia merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat makanan ini. Misalnya, sup itu sebenarnya memiliki sedikit obat suci. Itu perlahan-lahan disempurnakan menjadi bubur. Warna-warna cerah mengalir. Biasanya, hanya ketika dewa-dewa surgawi masuk ke dalam kultivasi isolasi, mereka dapat menikmati jenis perawatan ini. Si Hao merasa sulit untuk tertawa, karena beberapa hari terakhir ini, dia benar-benar diperlakukan terlalu baik. Namun, hanya surga yang tahu kapan identitasnya akan terungkap. Tidak ada cara untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Kapan kita menjadi sahabat Dao? Dia melihat keduanya dan dengan sengaja menakuti mereka. Wajah kedua wanita itu langsung jatuh. Mereka benar-benar ingin melarikan diri dari kota surga. Jika mereka didesak ke pernikahan dan akhirnya menikahi pemuda yang paling tercela ini, bagi mereka, itu benar-benar hukuman yang paling mengerikan. Sama seperti itu, si Hao sangat puas selama hari-hari berikutnya, menggunakan melodi abadi untuk berkultivasi sambil memiliki 2 mutiara klan surgawi untuk membantunya. Dia hanya seperti orang kaya yang tidak berguna. Bagaimana aku harus pergi? Ketika tidak ada orang di sekitarnya, si Hao mengungkapkan kekhawatirannya. Dia menghela napas dalam-dalam. Dia tidak punya jalan keluar. Di dalam kota surga, semua celestial muda iri padanya. Mereka mendengar sedikit berita. Apakah kamu tahu bahwa orang yang mengangkat batu Flying Immortal sekarang diperlakukan seperti orang yang tidak berguna, menikmati semua jenis obat-obatan suci yang berharga? Tidak apa-apa jika itu saja, tapi 2 mutiara klan kami dibawa ke rumahnya, menjadi milik eksklusifnya. Bagaimana surga bisa mentolerir ini? Apa? Katakan itu lagi. Tidak masuk akal. Dia tidak bisa menghujat peri kita. Orang-orang di jalanan mulai gusar. Mereka semua adalah generasi muda surgawi. Mereka sangat terguncang. Semua yang saya katakan itu benar. Red Spider Lily dan Fuku benar-benar tinggal di kediamannya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu semua bisa pergi mencari bukti. Berita ini benar-benar mengejutkan. Klan surgawi menyukai Moshi, memberinya obat-obatan berharga untuk membantunya memahami Dao Agung. Hal-hal ini semua bisa diterima, tetapi hasil ini memenuhi generasi muda dengan kesedihan dan kemarahan. Hari itu, berita menyebar keluar. Generasi muda celestial sekarang semua tahu tentang ini, menyebabkan gangguan besar pecah. Itu sangat bising. 2 wanita cantik luar biasa klan saya dibawa ke rumah anak nakal luar. Surga, hancurkan saja petir dan retas aku sampai mati. Harapan apa yang tersisa dalam hidup? Ini benar-benar membuat orang putus asa. Dunia luar sedang gempar. Nona muda, ada orang yang memfitnahmu. Seorang gadis pelayan berlari untuk menyebarkan pesan ini. Siapa? Siapa yang? Tanya laba-laba merah lili. Kamu akan tahu jika kamu hanya berjalan di jalan, gadis pelayan itu tidak berani membicarakannya. Laba-laba merah lili dan Fuku bangkit. Begitu mereka tiba di jalan, kekacauan segera pecah.
Banyak ahli muda mengelilingi mereka. Segera setelah itu, mereka tahu apa yang terjadi. Mereka sangat malu dan kesal. Citra publik mereka hancur total. Semua orang sedang mendiskusikan masalah ini. Red Spider Lily, jangan takut, bukankah ini hanya orang luar? Kami akan membantumu menyingkirkannya. Kota surga tidak bisa mentolerir perilakunya yang menindas. Pada akhirnya, wajah kedua individu itu jatuh karena marah dan mereka pergi dengan gusar. Tentu saja, ini juga dilakukan dengan sengaja. Mereka membangkitkan kebencian semua orang untuk meminjam bantuan semua orang dalam berurusan dengan si Hao. Mereka sekarang sudah setengah jalan. Seperti yang diharapkan, kerumunan anak muda yang marah memadati jalan-jalan saat mereka menuju ke Danau Biru, di sekitar kediaman si Hao. Kamu tiran jahat, kembalikan mutiara klan surgawi kita. Apa hak mereka untuk melakukan ini, melecehkan orang lain di kota surgaku? Bahkan jika Anda adalah seseorang dari klan Kaisar, itu masih belum cukup. Klan saya tidak akan menyetujui ini. Si Hao merasa ini agak aneh. Kultivasinya terganggu. Dia berjalan keluar dari kediaman yang bagus dan melihat ribuan ahli klan surgawi muda. Dia merasa sangat dirugikan. Tersesat dari kota surga, tidak ada tempat di sini untukmu. Kamu anak nakal sebenarnya berani melakukan apapun yang kamu mau di sini, menggertak orang-orang klan saya. Saya ingin menantang Anda di sini dan mengusir kejahatan keji Anda. Ketika si Hao mendengar teriakan ini, dia segera memandang semua orang dengan jijik. Tinggal bersama dengan teman Dao saya, apa hubungannya dengan kalian semua? Kalimat sederhana ini sepertinya telah memicu ledakan. Banyak orang ingin bergegas dan memukulinya bersama. Si Hao menatap Red Spider Lily dan Fuku, menyadari bahwa sudut bibir mereka melengkung, menyadari bahwa merekalah yang mengundang semua orang. Dia segera berjalan dengan langkah besar. Red Spider Lily, Fuku, kalian berdua datang. Jangan membuat ulah dan membungkuk ke level mereka. Ayo kembali dan buat bayi. Ketika kata-kata ini diucapkan, tempat ini segera menjadi sunyi. Semua celestial muda membuka mulut mereka, mengungkapkan keterkejutan, kesedihan, dan keputusasaan. Kamu, pada akhirnya, semua ahli muda klan surgawi meraung. Tempat ini meledak menjadi kekacauan. Red Spider Lily dan Fuku berteriak. Orang ini terlalu tidak berguna. Sekarang, tidak peduli bagaimana mereka mencoba menjelaskan sesuatu, semuanya tampak kosong. Terlalu sulit untuk membereskan semuanya. Mereka berteriak keras, tetapi dengan begitu banyak orang di sini, suara mereka benar-benar tenggelam. Keduanya malu, marah, dan kesal. Mereka benar-benar ingin langsung mencabik-cabik si Hao. Si Hao mengambil tindakan, dan seperti hantu, dia muncul di sisi mereka, menyeret mereka pergi. Tingkat kultivasinya lebih besar dari mereka, jadi mereka tidak punya cara untuk melawan. Semua orang menjadi marah. Mereka ingin menyerang. Namun, pada akhirnya, dewa sejati Sisia muncul. Dia meraung keras, menundukkan semua orang dan memerintahkan mereka untuk pergi. Tidak mungkin gangguan akan berakhir begitu saja. Hari itu, para jenius terus datang dan pergi, datang ke sini untuk menantang Mosi dalam pertempuran yang menentukan. Si Hao melemparkan batu keabadian terbang di tepi danau, memberitahu siapapun bahwa siapapun yang dapat mengangkatnya dapat menantangnya. Jika tidak, tolong jaga agar tempat ini tetap damai. Terlalu sombong. Semua orang kesal, tetapi tidak mungkin, karena tidak ada yang bisa mengangkatnya. Hari itu, Red Spider Lily dan Fuku sangat marah sehingga mereka hampir memuntahkan darah, ingin mempertaruhkan semuanya melawan si Hao. Pada akhirnya, mereka bukan lawannya, ditekan bersama, hanya membuktikan, perilaku tirani-nya lebih jauh. Kami tidak bersedia menerima ini. Kami ingin bertemu dengan Dewa Surgawi. Tolong minta leluhur kuno untuk keluar dan memberikan keadilan. Hari itu, banyak orang berteriak. Tanpa diduga, semua Dewa Surgawi keluar. Itu karena Yunsi dan yang lainnya telah selesai bergabung dengan Batu Mandat Surga, jadi mereka tidak membutuhkan bantuan mereka untuk melindungi mereka lagi. Mereka semua keluar bersama.
Si Hao menghela nafas. Apa yang tak terhindarkan akan terjadi. Film pun berakhir.